Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, kali ini kita sudah memasuki sesi pemaparannya. Pada siang kali ini, panelis untuk sesi pemaparan hari ini adalah Dr. Fafurida, SEMSC dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Kemudian ada Dr. Afi Budi Setiawan, SEMSI, juga dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian untuk di room 1 ini akan ada 4 presenter, yang mana ada pemateri pertama adalah Bapak Budi Yoko, kemudian yang kedua ada Bapak Gusti Artama Gultom, kemudian ada Bapak Hendra Syah Putra, dan yang terakhir ada Bapak Andika Hendra Mustaqim, ataupun yang mewakili. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa untuk sesi pemaparan ini waktunya adalah 10 menit. Jadi nanti diperhatikan, nanti sebagai penanda kalau saya ketuk mikrofon 2 kali, berarti waktu kurang 2 menit. Kemudian kalau saya ketuk mikrofon 3 kali, berarti waktu tinggal 1 menit. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi ataupun tanya jawab, kurang lebih waktunya 5 menit. Nanti ada pertanyaan mungkin dari panelis, dan jika memungkinkan kita akan juga buka pertanyaan untuk para audiens. Baik, kurang lebih untuk peserta pertama, Bapak Budi Yoko, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Budi Yoko. Paper ini kami tulis berdua dengan kolega saya yang bernama Pak Furkon, dan pada hari ini mungkin berhalangan hadir. Jadi pada kesempatan siang hari ini, di hari yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Circular Economy Breakthrough, Converting Used Cooking Oil into Sustainable Biodiesel. Baik, mungkin bisa next slide. Baik, sebagai latar belakang, sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia menjadi salah satu negara produsen palm oil terbesar di dunia. Dan kalau misalkan kita berbicara palm oil, saya yakin ya, salah satu produk turunan dari palm oil yang di top of mind kita adalah minyak goreng, seperti itu. Dan ini juga kemudian yang tidak bisa kita pungkiri, bahwasanya konsumsi minyak goreng di Indonesia selain sebagai the largest producer in the world, kita juga adalah konsumen terbesar minyak goreng di dunia. Di tahun 2023 lalu datanya itu sebesar 18,69 metrik ton, dan sebagai warga Banyumas gitu ya, yang sangat masyhur dikenal sebagai kota mendoan, tradisi untuk kuliner berbasis gorengan dan segala macam itu sangat lekat dengan masyarakat Banyumas. Makanya tidak heran kalau misalkan by data dari BPS pada tahun 2023 lalu, konsumsi rata-rata minyak goreng di Banyumas itu lebih tinggi dibandingkan konsumsi rata-rata nasional. Dimana kalau di tahun 2023 lalu itu di Banyumas sekitar 0,262 liter per kapita per minggu, sedangkan di rata-rata nasional itu di angka 0,224 per liter per kapita per minggu. Nah, sayangnya kalau kita berbicara dari sisi konsumsi ini belum diikuti dengan kesadaran dari masyarakat itu untuk mengelola limbah yang dihasilkan secara bijak. Dan kita juga sangat paham ketika kita konsumsi minyak goreng pasti ada turunannya berupa limbah yang kita kenal dengan minyak jelantah. Di sesi awal tadi sudah banyak disinggung kalau Pak Sora menyebutnya dengan UCO gitu ya, used cooking oil gitu, dan by data banyak hasil riset mengatakan memang banyak sebagian besar masyarakat kita, ibu rumah tangga khususnya itu belum mengelola dengan bijak minyak jelantah yang dihasilkan. Jadi mereka dengan santai membuang itu di sink cucian piring atau di saluran pembuangan. Dan hal ini tentu berpotensi besar menimbulkan banyak masalah. Kalau tadi berbicara tentang triple planetary crisis, ternyata dalam skala mikro, mungkin ibu rumah tangga ketika membuang jelantah itu tidak terfikir bahwasanya aksinya itu bisa berdampak besar terhadap keanekaragaman hayati, terhadap water pollution dan segala macam. Tapi kalau misalkan kita dalam skala makro, misalkan dari seluruh warga Indonesia atau satu kota Semarang ini melakukan hal yang sama, itu bisa berdampak besar
terhadap sungai mungkin ataupun bahkan sampai perairan Laut Jawa misalnya. Dan itu tidak hanya dari sisi lingkungan, dari sisi ekonomi pun bisa berdampak ekonomi close, di mana notabene limbah yang punya nilai secara ekonomi tadi tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga menyebabkan ada potensi kehilangan ekonomi. Nah, oleh karena itu salah satu pendekatan yang bisa memang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan minyak jelantah adalah circular economy. Di mana kok di sini kita berbicara circular economy, prinsipnya adalah bagaimana kita memperpanjang daur hidup produk. Jadi selama mungkin kita upayakan untuk menggunakan produk tersebut. Jadi kalau bisa kita bicara main produknya adalah minyak goreng, minyak kelapa sawit, bagaimana minyak goreng yang kita gunakan itu bisa selama mungkin, sepanjang mungkin bisa kita gunakan sehingga bisa meminimalisir sampah yang dihasilkan atau limbah yang dihasilkan. Dan ini dari banyak hasil riset ataupun laporan bisa menimbulkan multiplier effect, terutama dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi gas emisi GRK dan mencegah pencemaran serta creating green jobs. Mungkin next slide. Nah, di paper ini kami punya tiga tujuan utama. Yang pertama menganalisis perilaku dari ibu rumah tangga di Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan minyak jelantah. Kemudian yang kedua menganalisis potensi dari pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel dalam kerangka circular economy. Kemudian yang ketiga adalah kami mencoba menganalisis peran dari para pihak. Kalau kita berbicara kelembagaan, kita punya program bagus, punya kebijakan bagus, tapi kalau enabling conditionnya dari sisi para pihak yang terlibat di dalam tidak disiapkan, itu juga bisa menjadi persoalan. Mungkin berikutnya. Nah, dari sisi metode, data yang kami gunakan secara umum ada primer dan sekunder. Primer kami peroleh dari survei online dengan kurang lebih 65 ibu rumah tangga di Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk data sekunder kami gunakan lebih banyak dari publikasi ataupun hasil laporan kajian yang relevan. Untuk analisisnya secara umum kami gunakan 3 analisis. Yang pertama deskriptif, kemudian analisis kualitatif, dan untuk kelembagaannya kami menggunakan pendekatan pentahelix. Nah, jadi tujuan yang pertama, kalau kita lihat dari hasil survei yang kami lakukan, di sini terlihat bahwasanya sebagian besar, kalau dilihat dari frekuensi pembelian minyak gorengnya, mayoritas responden yang kami tanya itu 80% mengaku membeli minyak goreng 1 kali dalam 1 bulan. Jadi memang dari sisi pola konsumsinya terlihat bahwasanya memang ini relatif kelas menengah gitu ya, yang memang mereka mengkonsumsi atau belanja, punya ritme belanja bulanan yang tidak seminggu mungkin baru sekali belanja dan segala macam. Kemudian dari sisi pemakaiannya rata-rata atau sebagian besar itu di angka 3,4 liter sebanyak 47,7%. Kemudian kalau dari frekuensi pemakaian kembali minyak goreng, di sini yang menarik, semua responden itu 81,5% responden mengaku maksimal menggunakan minyak goreng sebanyak 3 kali. Artinya sudah ada kesadaran dari masyarakat bahwasanya ada bahaya ketika mereka menggunakan minyak goreng itu lebih dari 3 kali. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dari cara pengelolaan minyak jelantah, 60% ibu rumah tangga yang kami tanya itu mengaku membuang secara langsung minyak jelantah yang dihasilkan tanpa dikelola atau diolah lebih lanjut. Kemudian ada 27,7% yang mengaku itu sebelum dibuang mereka tampung dulu di wadah, di botol plastik ataupun yang lainnya, baru dibuang di tempat sampah. Dan hanya sekitar kurang lebih ada 4,6% yang mengaku mereka mengumpulkannya itu ke bank sampah atau collection station yang sejenis. Mungkin next slide. Nah, kemudian yang kedua dari sisi potensi, kalau kita berbicara minyak jelantah, sebenarnya dari paper ini kami ingin membangun kesadaran bagaimana kita shifting dari linear ekonomi, misalnya dalam penggunaan minyak goreng tadi ya, yang awalnya mungkin kalau bisnis as usual kita adalah atau ibu rumah tangga atau ibu-ibu kita di rumah gitu, ketika pakai minyak goreng, selesai goreng, 3 kali dipakai, jadi minyak jelantah kemudian dibuang. Nah, kami berupaya untuk mengajak untuk beralih ke pendekatan yang lebih sirkular. Jadi dari mana minyak goreng yang dihasilkan digunakan rumah tangga, kemudian menghasilkan minyak jelantah, diolah lagi menjadi biodiesel ataupun produk yang lainnya. Kalau kita berbicara jelantah sebenarnya tidak hanya biodiesel. Di banyak pelaku usaha juga ada yang mengolah jadi lilin, sabun dan segala macam. Nah, pola pikir sirkular ini yang menjadi penting untuk diterapkan. Dan kalau misalkan kita berbicara angka, sebenarnya dari Banyumas saja, dari perhitungan kami dengan pendekatan rata-rata per kapita konsumsi minyak jelantah, kemudian jumlah penduduknya, potensi dari minyak jelantah yang dihasilkan di Banyumas itu sekitar 17.000 sekian liter per minggu.
Itu yang potensial untuk dihasilkan. Next slide mungkin. Nah, kemudian dari sisi pendekatan kelembagaan, kami memetakan peranan dari masing-masing aktor ini, di mana pemerintah itu berperan penting untuk menciptakan enabling condition yang baik dalam penciptaan ekosistem ekonomi sirkular. Dari bagaimana mereka menciptakan kebijakan sampai mendorong masyarakatnya untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kemudian dari sisi akademisi, research and development, serta pendampingan kepada masyarakat ataupun pelaku UMKM itu juga menjadi penting untuk dilakukan. Kemudian dari sisi bisnis, praktek efisiensi dari sisi penggunaan serta complying terhadap aturan yang sudah ditetapkan juga menjadi penting untuk diterapkan. Kemudian di sisi masyarakat dan media juga berperan penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi sirkular. Next slide. Nah, ini mungkin dari sisi kesimpulan. Yang penting di sini adalah yang ingin saya sampaikan adalah penerapan praktek ekonomi sirkular ini punya potensi besar untuk berdampak tidak hanya dari sisi ekonomi lokal, tapi juga pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya dari sisi clean energy, tapi juga pengentasan kemiskinan, kemudian penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih berkelanjutan, sampai ke konservasi biodiversitas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemateri tetap ada di podium. Sekarang untuk panelis, waktu dan tempatnya dipersilakan. Cek. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mas atau Pak nih. Mas Budioko ya. Monggo Kayaknya Ibu masih boleh. muda. Mas Budioko dan tim karena sudah berhasil mempresentasikan output dari risetnya ya dalam papernya yang berjudul Circular Economy Breakthrough dan sebagainya ya. Menarik sekali ya. Tadi yang saya lihat itu menarik tuh datanya tuh tadi. Sekarang ngomong tentang circular economy itu kan sedang booming ya, sedang hitsnya yang lagi banyak dibahas di mana-mana. Sekilas saya baca ini kan di paper Mas Budioko dan kawan-kawan ini membahas terobosan ekonomi sirkuler dalam mengkonversi minyak jelantah menjadi biodiesel berkelanjutan. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa objeknya adalah di Banyumas. Tadi yang saya highlight malah lucu nih, datanya nih pembelian dari minyak goreng ini ibu-ibu ini hanya rata-rata sekali nih. Saya pikir ibu-ibunya ini pada diet apa ya? Hanya mungkin satu kali pembelian itu sekali beli berapa kilo kan gitu atau berapa liter itu yang mungkin perlu diperjelas gitu. Nah, ada dua pertanyaan tapi saya jadikan satu deh karena saya punya waktu 5 menit dengan Pak Afi, nanti saya berbagi, mungkin nanti bisa dijawab dalam satu rangkaian jawaban ya. Yang pertama mungkin default untuk semua paper ini ya, pasti namanya paper itu pasti kan punya novelty sendiri-sendiri yang itu di highlight untuk bisa di publish ya ke massa ya. Apa sih novelty dari riset ini atau artikel ini sehingga ini kok tim ini merasa ini sangat bagus gitu. Dan yang berikutnya adalah mungkin sedikit membahas mengenai substansi dari papernya, manfaat dari konversi minyak jelantah menjadi biodiesel ini dalam kerangka ekonomi sirkular itu seperti apa? Mungkin itu saja yang perlu saya dengar konfirmasinya dari tim Mas Budioko ya. Terima kasih. Langsung jawab atau mau? Ditabung dulu dari panelis kedua, barangkali ada pertanyaan atau masukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Budioko ya, sudah di tahap presentasi. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan pertama, jika kita mengacu pada prinsip pengelolaan ekonomi sirkuler yang R0 sampai R9, pengelolaan ini tuh Anda targetkan itu kita masuk ke prinsip yang mana gitu? Masuk ke kategori yang mana, repurpose, refurbish atau rethink, reuse itu kira-kira akan sampai di level atau stage yang mana? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua begini, ini kan kita akan melakukan proses circularity gitu.
artinya kan akan ada proses peningkatan istilahnya itu value capture kan kalau di ekonomi sirkular itu kan. Peningkatan nilai dari produk yang awalnya nggak terpakai menjadi terpakai lagi. Dalam hal ini sisa minyak goreng menjadi minyak jelantah. Tapi kalau saya lihat di paparan Anda, proses circularity-nya itu hanya berhenti pada hal yang sifatnya normatif. Contoh, ini siapa nih yang mau ngolah jelantah? Gitu. Kalau yang mengumpulkan ada masyarakat bank sampah, tapi siapa yang mau ngolah? Kan proses circularity-nya harus sampai ke merubah bentuk kan. Karena Anda kan tadi merubah bentuk. Itu siapa yang nanti akan mengolah di paper atau di riset ini? Saya lihat di diagram pentahelix-nya itu belum terlihat secara teknis. Nah itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu panelis untuk responnya. Yang pertama, kalau ditanya novelty, dari hasil penelusuran kami memang untuk tipe ataupun jenis riset ini untuk yang wilayah di Banyumas sendiri bisa kami katakan ini yang pertama. Untuk ruang lingkup Banyumas saya pernah menemukan walaupun bentuknya bukan paper ya, tapi lebih kepada report kajian yang dirilis oleh teman-teman Traction Energy Asia. Dan itu menyangkut ruang lingkup dari sisi wilayahnya itu ada di Jawa dan Bali. Tapi yang jadi samplingnya di Jawa itu tidak mencakup dari Kabupaten Banyumas sendiri. Jadi dari sisi ketersediaan data memang ini pure memang kami yang mencari data itu sendiri. Kemudian memang kalau dari sisi metodologi kami akui ini jadi disclaimer dari penelitian kami juga. Memang lebih dari sisi data yang kami gunakan juga tidak terlalu robust. Saya berani frankly speaking seperti itu memang karena keterbatasan waktu dan segala macam dalam penyelesaian paper ini memang kami kemarin hanya menggunakan 65 responden dari ibu rumah tangga dan itu tidak representatif sekali untuk mewakili populasi ibu rumah tangga di Kabupaten Banyumas. Jadi selain novelty juga kami disclaimer juga terkait keterbatasan dari riset ini juga. Kemudian yang kedua terkait dari penerapan CA itu seperti apa dari circular economy itu sendiri. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Sebenarnya kalau kita berbicara circular economy itu manfaatnya sangat luas gitu ya, tidak hanya dari sisi ekonominya saja dalam konteks jelantah ini karena objeknya dari awal itu adalah ibu rumah tangga dan pelaku UMKM dan kalau tadi kita berbicara keadilan dalam sisi energi tentu ketika mereka mau atau memiliki kesadaran untuk tidak membuang jelantah yang mereka hasilkan itu ada manfaat ekonomi yang bisa mereka hasilkan. Gitu. Kemudian dari sisi lingkungan juga ada manfaat dari sisi konservasi biodiversity, kemudian dan kalau kita berbicara biodiesel, jelantah itu menjadi feedstock yang supply-nya sangat aman sebenarnya kalau misalkan dikelola dengan baik. Makanya tadi ketika berbicara Pertamina berencana membangun sustainable aviation fuel, tapi terkendala dari feedstock-nya, ketika program ini atau aksi ini bisa getok tular misalkan ke seluruh wilayah yang lebih luas, saya pikir itu akan menjadi mengamankan untuk stoknya. Itu. Kemudian dari, masih boleh jawab Pak? 30 detik. 30 detik. Wah. Oke, kalau dari stage CA ini dari riset ini memang masih sebatas di proses recycle. Itu. Jadi memang kami lebih mengarahkan kepada proses daur ulangnya saja, ketimbang dibuang, ini bisa diolah seperti itu. Kemudian yang kedua terkait apa tadi Pak? Sorry. Oke, oh ya teknis kalau dirancang dari pentahelix model tadi yang kami rencanakan atau kami bayangkan untuk mengelola ini adalah dari pelaku bisnis atau industri. Walaupun mungkin di wilayah Banyumas sekarang ini belum ada, dari hasil penelusuran kami belum ada yang fokus ke proses pengolahan jelantah menjadi biodiesel. Baru ada tuh kalau di terdekat itu di Jogja, itu pun dikelola oleh BUMDes gitu ya dalam skala yang kecil dan jelantah yang dihasilkan di Banyumas itu lebih banyak digunakan untuk ekspor, ke depan tidak menutup kemungkinan itu bisa diarahkan ke sana. Ditambah lagi tadi ada pemaparan Pak Bayu yang menyatakan memang di Cilacap itu justru diarahkan untuk kilang untuk SAF. Saya pikir itu jadi kabar yang bagus juga untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya. Ketika ibu-ibu member komitmen untuk mengumpulkan jelantah itu bisa diarahkan ke sana. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri atas pemaparannya dan diskusinya. Terima kasih juga untuk diskusi. Kemudian pemateri dipersilakan untuk duduk lagi di podium. Kasih aplaus teman-teman. Oke, kemudian untuk pemateri kedua, Gusti Artama Gultom, waktu dan tempatnya kami persilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Artama Gultom. Saya mewakili tim saya, ada Profesor Haryanto dan juga Dr. Soeharno. Adapun judul dari penelitian kami adalah Energy Transition and the Impact of Biodiesel Development Policy on CPO Prices. Next. Jika kita melihat latar belakang dari penelitian ini, kita perlu tahu bahwa Indonesia itu merupakan produsen dari CPO dan juga sebagai eksportir terbesar CPO di dunia, dengan market share Indonesia itu di pasar global itu mencapai hampir 56%. Pada tahun 2006-2007 kita sudah melampaui Malaysia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia. Kemudian di satu sisi Indonesia itu juga memiliki kebutuhan untuk mencari bahan-bahan untuk dijadikan sebagai feedstock energi yang terbarukan untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap konsumsi energi fosil. Selain itu, sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, CPO ini sangat-sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai feedstock dari biodiesel. Dan yang terakhir itu adalah di dalam negeri sendiri kita tahu bahwa ada 3 industri utama yang membutuhkan CPO ini sebagai bahan baku. Yang pertama itu adalah energi pangan yang biasa kita konsumsi minyak goreng, kemudian ada oleokimia, dan sejak tahun 2006 kita itu sudah ada industri biodiesel. Next. Nah, untuk latar belakang pengembangan biodiesel dari minyak sawit bisa kita lihat sejarahnya. Pada tahun 2006 kita ketahui pada masa itu terjadi lonjakan harga minyak bumi yang sangat tinggi. Nah, pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan para peneliti untuk mendiskusikan bagaimana supaya Indonesia ini memiliki bahan baku yang dapat dijadikan sebagai renewable energy untuk mengurangi ketergantungan impor kita terhadap energi fosil. Pada tahun itu beberapa peneliti seperti misalkan kita tahu Profesor Tatang Hernas dari ITB, kemudian juga ada Ibu Evita Legowo dan beberapa ahli yang lain itu kemudian mencari bahan baku. Salah satunya yang dilakukan penelitian pada tahun itu adalah dari minyak sawit. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan moratorium untuk pengembangan biodiesel dari minyak kelapa sawit. Nah, bisa kita lihat sejak tahun 2011 hingga saat ini perkembangan biodiesel itu sudah sangat signifikan. Yang awalnya itu pada tahun 2011 1,8 juta kiloliter. Saat ini kita sudah berada di B35 atau blending rate 35% itu dari FAME biodiesel dan sisanya itu 65% itu dari solar. Nah, kemudian pada tahun 2025, pemerintah menargetkan produksi biodiesel 13,9 juta dengan blending rate di B40. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan transisi energi berbasis biodiesel dan apa dampaknya terhadap harga CPO. Next. Ini adalah sumber data. Beberapa data yang digunakan dalam penelitian adalah semuanya adalah data time series berbentuk bulanan dari tahun 2015 sampai 2023 dan untuk sumber-sumbernya itu ada diperoleh dari Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, kemudian ada dari WTO, Bank Indonesia dan juga dari Gapki. Next. Ini adalah persamaan yang digunakan dalam penelitian ini. Mohon maaf ini tulisannya sedikit berbeda ya. Untuk penelitian ini kami menggunakan metode ARDL atau Augmented Distributed Lag dengan menggunakan aplikasi eViews. Dengan persamaan jangka pendeknya itu yang di atas, variabel dependennya itu adalah harga CPO domestik rata-rata bulanan. Kemudian di situ ada variabel dependennya yang terdiri dari harga CPO internasional, produksi biodiesel, kemudian volume ekspor, kemudian ada ekspor duty, ada ekspor LIFI, kemudian harga minyak goreng, sampai produksi dan volume ekspor CPO dan turunannya. Next. Bisa next. Ini adalah hasil yang diperoleh dari pengolahan data. Yang pertama itu untuk pengolahan hasil di jangka pendeknya dapat kita lihat bahwa
produksi biodiesel pada leg ketiga atau bulan ketiga itu berpengaruh secara positif terhadap harga CPO rata-rata dengan signifikansi alfa sama dengan 5%. Namun untuk jangka panjangnya bahwa produksi biodiesel itu tidak berpengaruh terhadap harga CPO. Next. Dari hasil penelitian ini dapat kita sampaikan bahwa dengan peningkatan produksi biodiesel yang meningkat dengan tajam sejak tahun 2011 itu ternyata sudah terjadi pengaruh terhadap harga CPO itu sendiri. Ketika harga CPO itu meningkat, bahwa ada industri-industri lain yang akan mengalami peningkatan biaya produksi. Khususnya itu adalah industri pangan, di mana industri pangan di Indonesia itu adalah penyedia minyak goreng yang sehari-hari kita konsumsi. Jika kita kembali beberapa tahun ke belakang, itu pernah terjadi kenaikan harga minyak goreng yang sangat tinggi yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Nah, oleh karena itu, harga bahan baku minyak goreng ini perlu dijaga supaya tidak menimbulkan kenaikan harga minyak goreng yang sangat tinggi untuk menghindari ketidakstabilan politik. Kemudian, dalam jangka panjang ternyata produksi biodiesel ini tidak berpengaruh, berarti hanya di dalam jangka pendek, karena harga itu sebenarnya bisa kita lihat pengaruh-pengaruhnya di dalam jangka pendeknya, dan hasil penelitian ini membuktikan bahwa terbukti pengaruhnya di dalam jangka pendek. Kemudian next. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peningkatan produksi biodiesel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap harga CPO rata-rata domestik. Kemudian saran dari penelitian ini adalah kami menyarankan ada dua. Yang pertama itu untuk saat ini target pemerintah untuk meningkatkan produksi biodiesel dan juga blending rate hingga B50 tidak perlu dilakukan untuk mencegah kenaikan harga CPO yang lebih tinggi lagi. Kemudian saran berikutnya adalah penelitian-penelitian selanjutnya perlu mencari alternatif bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai feedstock untuk biofuel dan tidak bersaing dengan industri pangan. Mungkin salah satunya bisa dari minyak jelantah atau mungkin dari tanaman jarak. Jadi isu energi dan pangan ini memang isu yang sangat penting bagi setiap di negara. Nah, oleh karena itu pemerintah harus menjaga supaya tidak terjadi trade off di antara energi dan juga pangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk panelis, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, selamat Ibu Gusti sudah sampai di paparan. Ada dua pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan pertama terkait modeling ARDL yang Ibu kembangkan, mungkin ada beberapa alasan ya kenapa Ibu memilih untuk mengeksekusi model ini dengan ARDL, tidak dengan model yang lain. Sepertinya ada isu multikolinearitas gitu. Apakah itu sudah dicek Bu? Gitu. Apakah jika itu sudah dicek maka akan aman gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Ibu menghasilkan like optimumnya 3 Bu ya. Gitu. Artinya kan kalau dalam hal ini ada banyak variabel tadi, ketika harga naik 3 bulan lalu itu baru akan ngefek ke produksi naik 3 bulan lalu baru akan ke harga sekarang kan gitu. Nah, pertanyaannya begini. Apabila dalam jangka pendek itu dia ada signifikan, misalnya antara harga CPO produksi CPO dengan harga CPO dalam jangka pendek, bisa dijelaskan nggak Bu, kenapa dalam jangka panjang itu justru tidak signifikan gitu? Jangan-jangan ini bias pada modeling gitu atau apa? Mohon silakan. Langsung dijawab. Langsung ke panelis kedua aja, jadi diakumulasi pertanyaannya. Baik, selamat Bu Gusti dan tim ya, sudah sampai tahap ini. Di sini tadi paper Bu Gusti dan teman-teman membahas tentang dampak kebijakan pengembangan biodiesel ya terhadap harga CPO di Indonesia. Pertanyaannya yang pertama sama dengan yang tadi ya, default ya, apa novelty dari artikel ini? Kemudian bagaimana dampak produksi biodiesel ini sendiri ya terhadap ketersediaan CPO untuk pasar ekspor dan domestik.
Mohon izin Bu, yang pertanyaan terakhir mohon diulang. Yang kedua ya. Ya. Bagaimana dampak produksi biodiesel itu sendiri terhadap ketersediaan CPO untuk pasar ekspor dan domestik? Baik. Baik, yang pertama saya izin menjawab mengenai alasan penggunaan ARDL. Baik Pak, setelah uji stasioner memang ada beberapa variabel di sini ternyata tidak stasioner itu pada tahap ini Pak, first difference, dan sebagian itu di tahap level. Jadi untuk mengatasinya itu kita tidak bisa menggunakan seperti error VECM. Nah oleh karena itu kami menggunakan ARDL karena ARDL ini kan tidak mempertimbangkan stasionernya apakah di tahap first difference atau di tahap level. Kemudian untuk multikolinearitasnya itu setelah dilakukan pengujian itu tidak ditemukan masalah multikolinearitas, tetapi itu yang tadi pertimbangannya itu yang pertama Pak, di stasionaritasnya itu variabel itu berbeda tahap stasionaritasnya itu karena ada yang di first difference dan juga ada yang di tahap level. Kemudian mengenai dalam jangka pendek produksinya itu di leg ketiga dan kenapa dalam jangka panjang. Baik, sebenarnya harga itu secara ekonomis kan itu sangat volatile ya Pak ya, sangat cepat perubahannya. Kenapa itu berubah di dalam jangka pendek? Karena memang pada dasarnya secara alamiah itu harga itu kan perubahannya itu sangat cepat. Itu volatilitas dan fluktuasinya itu bergeraknya itu dalam jangka panjang. Nah, kenapa di dalam jangka panjang itu ternyata tidak terbukti berpengaruh terhadap harga CPO itu? Itu menurut kami itu sebenarnya ada beberapa alasan, Pak. Di dalam jangka panjang itu ketika terjadi kenaikan harga biodiesel itu biasanya pemerintah melakukan intervensi. Misalkan ketika terjadi kenaikan harga CPO yang berdampak pada kenaikan harga minyak goreng, itu pemerintah langsung melakukan intervensi. Salah satunya melalui operasi pasar dengan mengeluarkan waktu itu minyak goreng dengan brand minyak kita. Kemudian pemerintah juga memberikan BLT kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu karena biodiesel ini kan sebenarnya itu moratorium ya Pak ya dari pemerintah. Nah pemerintah ini banyak memberikan kebijakan dan juga subsidi untuk pengembangan di biodiesel sendiri sehingga dalam jangka panjang harganya itu tidak berpengaruh peningkatan produksi tidak berpengaruh terhadap volume harga rata-rata CPO itu. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu mengenai novelty, baik, kalau kita melihat penelitian-penelitian di Indonesia yang menganalisis mengenai dampak dari biodiesel terhadap harga CPO itu masih sangat jarang sekali Bu, itu belum banyak, khususnya yang mengaitkan biodiesel dengan minyak goreng dan pengaruhnya terhadap CPO ini di negara kita ini masih sangat sedikit. Untuk di negara-negara Amerika yang mereka menggunakan biodiesel itu dari feedstock biofuel itu baik biodiesel atau bioetanol, mereka itu menggunakan kedelai, kemudian juga ada yang dari jagung dan lain. Itu sudah banyak penelitian-penelitian yang menganalisis pengaruh pengembangan biofuel baik itu biodiesel ataupun bioetanol, pengaruhnya terhadap harga bahan bakunya, apakah itu kedelai, jagung dan lain-lain. Kemudian dampak dari produksi biodiesel terhadap ekspor dan industri domestik. Baik, yang pertama, dalam 2 tahun terakhir ini dapat kita lihat bahwa tren volume ekspor CPO dan turunannya ke pasar negeri kita itu sudah mengalami penurunan. Kemudian untuk dalam negeri sendiri dapat kita lihat bahwa beberapa tahun belakangan ini terjadi kenaikan harga minyak goreng. Hal ini waktu tinggal 20 detik. Baik. Hal ini kemungkinan itu merupakan indikasi bahwa dengan adanya peningkatan produksi biodiesel mempengaruhi ketersediaan atau alokasi CPO untuk ekspor dan juga untuk industri baik itu pangan ataupun oleokimia di dalam negeri. Sekian Bu, terima kasih. Baik, kasih aplaus teman-teman. Oke. Terima kasih banyak pemateri kedua Gusti Artama Gultom. Kemudian untuk pemateri ketiga Saudara Hendra Syahputra, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu panelis, teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di acara yang luar biasa ini.
Perkenalkan, nama saya Dr. Hendra Syaputra. Saya datang bersama tim saya, Bapak Fitriadi PhD dan juga mahasiswa kami Saprudin Kamal, dan kami akan menyampaikan presentasi dari hasil penelitian kami dengan judul skema pembiayaan inovatif berbasis wakaf tunai untuk mempercepat transisi energi berkeadilan pada sektor transportasi di Indonesia. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan bahwa Indonesia sekarang sedang dalam kondisi yang sangat semangat untuk memajukan sektor transportasi, terutama dengan pendekatan energi berkeadilan. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak hal yang sudah dilakukan, banyak faktor juga yang menjadi tantangan dan juga hambatan. Tapi kami yakin bahwa hambatan ini sebenarnya bisa diselesaikan di Indonesia, karena salah satu kapasitas yang besar di Indonesia adalah sumber daya manusia. Pendahuluan ini ingin kami ingatkan juga, memperkuat bahwa banyak hal yang sudah dilakukan, mengubah sistem transportasi, kemudian mengadakan pendekatan-pendekatan yang memenuhi kebutuhan. Salah satunya adalah dampak biodiesel yang disampaikan oleh dari pembukaan tadi banyak pemateri dan juga presenter pada hari ini. Tetapi yang kita lupa juga bahwa salah satu jalan keluar itu adalah dengan memberdayakan kapasitas masyarakat. Dan dalam hal ini kami mengatakan bahwa salah satu terobosan wakaf uang menjadi salah satu jalan keluar untuk menuju percepatan energi berkeadilan, terutama di sektor transportasi, yang pada posisi keadilannya adalah meningkatkan pemerataan pembangunan dan memberdayakan ekonomi masyarakat karena ada jalan keluar dari sisi transportasi yang baik, dan pada intinya akan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Next. Sebagai pernyataan dari masalah dari riset ini ada 4 hal, teman-teman semuanya bisa melihat. Keempat hal ini saling berkesinambungan dan ada kaitannya. Yang pertama tentang pembiayaan energi, transisi energi yang cukup tinggi, begitu, sangat cukup tinggi, sehingga beberapa pendekatan yang kami baca dari hasil riset yang kami lakukan review sejak riset yang dipublikasikan di jurnal Treindex Scopus dari 2014 sampai dengan 2024. Jadi ada semacam tren yang muncul, banyak para periset mengatakan bahwa dari the future research, dari hasil riset yang mereka lakukan, mereka menyarankan untuk melakukan pendekatan komunitas berbasis keuangan syariah, tetapi tidak didetilkan apa yang dimaksud dengan itu, gitu. Dari situ kami juga melihat catatan kedua dari permasalahan, bentuknya adalah subsidi energi yang menjadi hambatan. Padahal dari the future research yang disuggest dari para peneliti tersebut, dikatakan ini bisa dilakukan apabila negara-negara yang memiliki sumber daya manusia banyak, dalam arti jumlah penduduk yang tinggi, bisa memberikan kontribusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan kurangnya pemanfaatan wakaf tunai dalam hal ini adalah semua masyarakat memiliki kesempatan untuk bisa berwakaf dan berkontribusi kepada negaranya. Jumlahnya adalah dalam bentuk sukuk dan nominalnya dalam bentuk 1 juta per sukuk. Jadi semua orang bisa berkontribusi, orang yang punya penghasilan rendah, punya penghasilan tinggi, mungkin dengan edukasi yang tinggi juga dalam konteks ini. Kemudian rendahnya kesadaran dan pemahaman dalam beberapa paper kami lihat itu tidak mutlak ditujukan pada negara yang punya konteks penduduk dengan background penduduknya beragama Islam. Tetapi konteks yang lain pun di luar agama tersebut banyak juga sisi filantropis yang muncul, yang sebenarnya ini mengandung budaya kebaikan di Indonesia yang sama-sama sebenarnya bisa ditumbuh kembangkan dengan baik. Next. Ini kesenjangan penelitian yang kami temukan dari beberapa penelitian yang kami lakukan review, mulai dari identifikasi kesenjangan, kemudian fokus yang terbatas pada sektor transportasi, kemudian juga ada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, dan juga masih ada peraturan yang mungkin belum serta-merta menjadi wisdom di tingkat masyarakat sebagai literasi yang baik. Next. Nah, ini yang paling menarik adalah bahwa sejak tahun 2014 banyak peneliti di Indonesia sudah melakukan terobosan dan kajian terhadap kaitan kebermanfaatan wakaf tunai. Tapi selalu disebutkan pada akhirnya bahwa negara kita punya potensi, negara kita punya potensi, negara kita punya potensi, sehingga kami bagi menjadi 3. Potensi pertama terhadap pemanfaatan wakaf tunai. Kedua, dari sebaran itu tentang wakaf tunai itu ada di sektor pembangunan. Dan yang menarik adalah di 10 tahun terakhir sudah bicara wakaf tunai di sektor publik. Dalam hal ini adalah transportasi. Karena Indonesia lagi gencar membicarakan transportasi dalam rangka memutuskan mata rantai kemiskinan melalui skema seperti ini. Next. Kita melihat bahwa tujuan penelitian ini memberikan kontribusi sinergi untuk strategi yang baik, bagaimana
masyarakat dan negara ini bisa saling berkolaborasi untuk mempercepat transisi energi berkeadilan dan mendukung pemerintah dan juga menyoroti pentingnya pendanaan dengan metode wakaf tunai. Next. Nah, sebagai landasan teori, next kita melihat ada wakaf tunai, kemudian regulasi yang sudah ada di Indonesia, next undang-undangnya juga sudah ada, kemudian juga ada pengelompokan seperti nazir, pengumpul wakaf, dan ini ada landasan hukum wakaf tunai di Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sampai dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002. Next. Dan kita tahu ini sebagai jalan keluar, suku produknya adalah nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah berupa suku negara dalam bentuk SBSN dan juga emiten. Next. Dan ini penting kenapa? Karena setelah struktur ini kami review dari 24 tahun terakhir dan melalui jurnal dengan citasi yang cukup baik, ternyata kita punya sukuk SDHI ini yang bisa digunakan untuk percepatan energi berkeadilan. Kalau sektor ini bisa dilakukan, artinya kita sudah melakukan percepatan 25 tahun lebih cepat dari apa yang kita rencanakan. Next. Dan ini adalah modelnya yang kita tawarkan, namanya adalah CWLS atau Cash Wakaf Linkit Suku. Modelnya nanti akan ada lembaga yang akan menginisiasi dan lembaga itu akan meminjamkan kepada pemerintah. Pemerintah mengembalikan modalnya dan itu akan bergulir lagi, bisa gunakan dari Sabang sampai Merauke untuk seluruh Indonesia. Next. Nah, metode yang kami lakukan ya metode deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder pada artikel, literatur, jurnal dan buku-buku, dan kami juga membaca secara dalam review yang dikeluarkan oleh Traction Energy Asia yang cukup membantu menyelesaikan penelitian ini. Next. Dan kami melakukan pendekatan ini untuk menyelesaikan penelitian kami mulai dari pengamatan sampai dengan menarik kesimpulan dengan metode uji kasus kami dengan rekomendasinya layak atau tidak. Ternyata dari review kami pada 10 tahun terakhir model suku wakaf ini layak dan ini bisa menjadi terobosan baru karena salah satu novelty dalam penelitian ini adalah philanthropist sustainability. Artinya keberpihakan masyarakat pada negara dan bangsanya, kecintaannya sebagai nasionalisme dari bentuk kedekatan melakukan pendekatan wakaf uang ini, kesadaran juga beragama dan bersosial membantu orang lain akan mempercepat terjadinya proses dinamika yang baik, terutama wisdomnya adalah tercapainya energi terbarukan terutama dalam sektor transportasi. Next. Hasil dari pembahasan, next kita menemukan ada mekanisme dilakukan dengan menggunakan proyek-proyek pemerintah, tetapi dengan suku uang ini sebenarnya masyarakat sedang membantu pemerintah untuk kembali berdaya bersama-sama mewujudkan sektor energi transportasi melalui energi berkeadilan. Next, ini ikhtiarnya, ini biayanya, kami mengembangkan jadi 4 skem, ada 145 triliun, 60 triliun dan 45 karena sektor wakaf uang ini memiliki sumber yang luar biasa dari per tahunnya dari review kami 180 triliun dan jika dilakukan dengan mekanisme suku ini maka kita akan bisa mempercepat itu kurang dari 8 tahun ke depan. Artinya ini adalah pendekatan menjadi novelty dari riset kami ini. Next. Ini prosedur pembiayaannya. Next. Kemudian ini skema CWLS-nya. Di mana nanti Bank Indonesia akan menjadi fasilitator di sini, akselerator untuk memudahkan pencapaian ini terjadi tingkat masyarakat, tentu dengan edukasi yang juga cukup tinggi. Next, nah ini simulasi pembiayaannya yang kami lakukan di sektor transportasi di Indonesia. Kemudian next lagi, ini tantangan dan realisasinya yang paling penting dalam penelitian ini. Masih terjadinya rendahnya literasi keuangan syariah dan edukasi yang belum terlalu masif. Kita baru berpikir pada satu sektor, sementara sektor yang lain juga punya kemampuan untuk mensupport sektor yang sedang kita pikirkan. Next. Ini implikasi penelitian, yang paling penting adalah implikasi ini sesuai juga dengan skem yang kami baca pada review mendalam pada Traction Energy Asia. Ada 3 hal penting yang dicita-citakan Traction Energy Asia. Salah satunya adalah menyoroti potensi skema pembiayaan dibutuhkan untuk mewujudkan terciptanya percepatan energi berkeadilan di sektor transportasi. Kemudian yang kedua, peningkatan kesadaran dan menunjukkan ada inisiasi di tengah masyarakat. Karena yang kita bayangkan bukan untuk Sabang atau Merauke, tetapi semua jalur transportasi yang membutuhkan pendekatan ini. Next.
Nah, kesimpulan dan saran dalam riset ini ada 4. Kita 20 bicara detik tentang lagi. potensi wakaf, kita bicara tentang keunggulan filantropis dan juga keterbatasan data dan pada fokus sektor. Dan ini akan membuat percepatan ini menjadi lebih baik kalau ini dilakukan dengan baik. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Kami menunggu masukan dan pertanyaan dari panelis, mungkin juga peserta yang hadir di sini. Terima kasih. Baik, untuk panelis, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, Pak Hendra, selamat sudah sampai di tahap ini. Waktu melihat roadmap Bapak, saya cukup kaget dengan potensi pendanaan yang bisa didapat. Ini interaktif saja. Ini berarti nanti sukuknya dikeluarkan oleh negara dalam bentuk SBSN dan juga bisa obligasi perusahaan ya Pak ya. Pertanyaan saya, yieldnya berapa? Gimana Pak? Yieldnya, nisbahnya. Oh, nisbahnya. Nah, nisbahnya kebetulan ini sebuah inisiasi, ini kan inisiasi yang baru ya Pak ya. Nisbah ini akan dibicarakan di task force-nya nanti. Dalam hal ini melibatkan nanti Kementerian Keuangan, kemudian asilatornya Bank Indonesia, dan juga ada BWI Pak, Badan Wakaf Indonesia. Berarti yang jelas di atas 6% ya harusnya ya. Iya, Untuk harusnya bisa dapat begitu Pak. pendanaan segitu. Iya. Oke, saya mau beli Pak nanti kalau ini sudah. Yieldnya besar soalnya. Nah, pertanyaan yang kedua ini. Kita akan mengakselerasi energi renewable energy tapi di bidang transportasi. Maksudnya itu infrastruktur pada bidang transportasi seperti yang tadi Bapak sebutkan ada stasiun pengisian atau pada proses menghasilkan energi yang sifatnya renewable gitu. Jangan-jangan misalnya transportasi energi kita menggunakan energi listrik tapi dihasilkan dari bahan bakar dari pembangkit listrik yang fosil lagi gitu. Mohon direspon. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kita kepada bahannya Pak, artinya mendukung bahwa percepatan energi berkeadilan ini dengan tidak juga merugikan masyarakat, melibatkan masyarakat, tapi tidak kembali kepada sistem yang di awal seperti yang disampaikan tadi, seperti menggunakan bahan fosil, tapi bahan yang terbarukan dari hasil riset yang direkomendasikan yang baik, tapi pada kenyataannya kan kita tantangannya adalah uang gitu. Jadi pembelian itu negara bisa menggunakan sistem suku tadi dengan memanfaatkan 180 triliun per tahun tadi, dan skemanya akan bisa tercapai kurang dari 8 tahun. Dari simulasi kami dalam 5 tahun sudah tercukupi Pak. Andaikan kita punya rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun, kita akan sentuh dulu sektor-sektor transportasinya yang kurang tersentuh selama ini. Barangkali di wilayah Sumatera atau di wilayah Kalimantan, kemudian di wilayah sebagian yang mendekati ke Pulau Jawa. Karena dari Lampung dalam tracking kami melalui riset sampai dengan Sumatera Utara itu masih sangat membutuhkan. Padahal di sana sektor pertanian sangat besar. Hanya sampainya ke satu titik kota, kemudian terjadinya proses ekonomi yang baik ini kan sebenarnya secara tidak langsung inilah perwujudan cita-cita suku itu diwujudkan dan ada ekonomi berkeadilan, dan sebenarnya sumber dayanya adalah wakaf tunai itu Pak. Kalau kita hitung per orang menyampaikan saja misalnya 200.000 per bulan, itu sebenarnya sudah lebih dari 180 triliun jika dikalikan dengan jumlah penduduk muslim misalnya yang ada di Indonesia. Tapi pada konteks yang lain misalnya ini kan belum tersadarkan ya, ini ada Pak tapi belum digunakan. Nah sebenarnya dari peraturan Kementerian Keuangan dan Majelis Ulama Indonesia per 23 Mei yang lalu kita sudah tahu ini bisa dimanfaatkan untuk sektor pembangunan. Jadi solusi ini terutama kita jadikan sebagai novelty karena kita tahu misalnya untuk pengadaan itu misalnya selama ini kan dalam bentuknya sedekah dan lain-lain ya Pak ya. Tapi wakaf ini lebih resmi, masyarakat lebih paham, bentuknya lebih tampak dan dirasakan oleh semua orang yang berkontribusi. Jadi sebenarnya nanti bisa dilakukan dalam waktu cepat, begitu Pak. Terima kasih. Ya, saya sedikit saja menambahkan Pak Hendra, selamat sudah terpilih ya. Dan tadi sudah membahas mengenai pembiayaan inovatif berbasis wakaf untuk mempercepat transisi energi. Ya, di sini sama dengan yang lain walaupun tadi Pak Hendra sudah menyampaikan novelty gitu ya. Bagaimana posisi dari hasil riset ini atau riset ini terhadap untuk mengisi theoretical gap ataupun riset gap? Itu saja Pak. Baik Ibu, terima kasih. Dari beberapa riset yang kami review sebenarnya masing-masing itu tampak bahwa ini tidak diregulasikan Ibu.
gitu, tidak diregulasikan sehingga implementasinya terasa lebih tidak terasa gitu dengan standar yang barangkali hanya bentuknya rekomendasi gitu. Bahkan dari yang disampaikan oleh Menteri Keuangan baru-baru ini ya, ketika Mei yang lalu mengatakan bahwa ini bisa digunakan sebagai salah satu sektor yang mungkin punya daya dorong yang kuat untuk mempercepat di sektor transportasi itu, terutama di energi berkeadilan. Jadi ini akan lebih cepat, apalagi suku ini sudah sangat legal, regulasinya ada, kemudian pemerintah juga membolehkan. Dalam salah satu bentuknya ini bisa menjadi sustainability dalam filantropis gitu. Pada riset sebelumnya tidak dikatakan ini sebagai sebuah novelty, kan mereka baru merisetnya baru setahun 2 tahun. Tapi kita lakukan review selama 24 tahun dan ternyata Indonesia punya modal besar untuk menjadikan ini sebagai bentuk jalan keluar, maka kami menyebutnya ini sebagai novelty sustainability dari dana produktif tadi. Terima kasih. Baik, kasih applause. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendra Syaputra atas pemaparannya. Kemudian kita ke presenter terakhir, yaitu Bapak Andika Hendra Mustaqim. Bapak Andika, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andika Hendra Mustaqim. Ini merupakan riset pertama saya dalam bidang mobil listrik dengan judul Refleksi Praktik Terbaik di Vietnam, bagaimana mengembangkan strategi mobil listrik nasional Indonesia. Paper ini saya tulis itu ketika memang ada call paper yang membahas tentang mobil listrik, karena itu bertepatan pada pertengahan Mei lalu saya dan bersama jurnalis dan konten kreator di sebagian besar Jabodetabek itu diundang oleh Vinfast, sebuah perusahaan startup yang dimiliki oleh konglomerasi besar di Vietnam untuk mengenalkan mobil listrik mereka yang akan masuk ke Indonesia. Tetapi pas waktu itu saya tertarik, itu kenapa Vinfast itu kok bisa menjadi mobil brand nasional Vietnam gitu kan, mobil listrik nasional Vietnam. Dari situlah saya terpikir untuk menulis artikel bagaimana Vinfast itu, bagaimana hasil kunjungan saya ke pabrik Vinfast, diskusi dengan para CEO, diskusi dengan para direksi dan para manajer-manajer Vinfast itu bagaimana mereka mengembangkan mobil nasional mereka sendiri. Karena kan Vietnam itu berbeda dengan Cina, di mana kalau di Cina itu kan mobil listriknya sangat kuat didukung oleh pemerintah. Banyak BUMN dalam skala skala kota, kabupaten maupun provinsi itu bisa membuat mobil listrik sendiri dan didukung penuh oleh kekuatan ekonomi sosial kapitalisnya Cina. Next. Dari beberapa penelitian lain yang berasal dari jurnal terindeks Scopus maupun jurnal di Indonesia, itu saya membuat analisis tematik tentang permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan bagaimana membentuk mobil listrik nasional di Indonesia. Yang pertama itu ada pernyataan dari Menteri Ekonomi Marves Luhut Binsar Panjaitan pada awal tahun ini yang menyatakan bahwa Indonesia akan membuat mobil listrik nasional, tetapi bekerjasama dengan Geely ya. Geely Automobile itu perusahaan otomotif di Cina. Saya cukup skeptis karena itu hanya pernyataan di media sendiri. Ketika saya cari sumber-sumber lainnya di Kemenko Marves, ternyata tidak ada follow up ataupun lanjutannya, itu hanya sebuah statement saja kepada media dan dikutip oleh banyak jurnalis di Indonesia. Kemudian mobil listrik sendiri itu juga dikembangkan oleh LIPI, BPPT dan beberapa universitas seperti UGM, ITB, UNER dan ITS. Itu mereka membuat mobil listrik dalam skala prototipe purwarupa, cuma tidak dikembangkan secara lebih lanjut. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena riset itu kan lebih hanya semacam hanya berhenti dalam brainstorming dan kajian-kajian akademik. Ketika diserahkan kepada level industri itu biasanya akan mentok. Kemudian belajar dari pengalaman masa lalu, Indonesia pernah punya ya mobil nasional, itu kan bekerja sama dengan Kia Motors dari Korea yang menghasilkan mobil bernama Timor. Tetapi proyek itu bermasalah karena diindikasikan korupsi dan lain sebagainya, nepotisme. Kemudian Soeharto tumbang, proyek itu pun hancur.
Kemudian dalam beberapa itu kenapa mobil listrik di Indonesia itu mobil listrik nasional itu sangat berhenti ataupun tidak bisa berkembang, itu pertama ketergantungan teknologi, transfer teknologinya itu mandek. Indonesia sangat bergantung dengan Jepang. Jepang ternyata tidak mau transfer teknologi, istilahnya apa ya? Mereka nggak mau kehilangan investasi besar kan. Kemudian Korea pun sama, Indonesia setengah hati dengan Kia Motors ternyata gagal juga, kerjasama dengan Hyundai juga ternyata Hyundai tetap istilahnya mengutamakan brand mereka. Kemudian ada standar, ada regulasi yang sangat berbelit-belit, kemudian integrasi, tidak adanya kolaborasi antara swasta dan berbagai elemen lainnya. Next. Ini kenapa Finfest dalam kunjungan saya melihat bahwa Finfest itu lebih fokus kepada listrik, mobil listrik, kemudian dia produk lokal, mengklaimnya produk lokal walaupun teknologi pembuatnya, mesinnya itu tetap menggunakan produk Cina dan Eropa. Kemudian dia berani global, berani memasarkan mobilnya di Amerika, Finland, Timur Tengah, di Uni Emirat Arab sudah ada, dan di Indonesia juga sudah ada. Kemudian mereka, Finfest itu membuat mobil di semua segmen, dari harga 300 juta sampai harga 800 juta. Next. Kenapa mobil listrik? Dari beberapa penelusuran saya di beberapa jurnal itu kendala dalam pengembangan mobil listrik itu pertama insentif pemerintah itu sangat kurang, kemudian regulasinya belum jelas, kalau walaupun ada regulasi tetapi tidak diimplementasi ke bawah, kemudian infrastruktur seperti station charging, kemudian yang paling penting adalah persepsi publik, termasuk mungkin saya pribadi ketika saya disuruh beli mobil listrik, saya akan berpikir beberapa kali bagaimana kalau seperti lihat di TikTok ya, mobil listrik bisa meledak gitu kan, seperti itu. Jadi ada persepsi publik untuk menjamin keamanan bahwa mobil listrik itu adalah aman, dan selain itu bisa digunakan untuk jangka panjang, terutama orang Indonesia beli mobil itu kan untuk mudik ya kan, ketika mobil listrik itu untuk mudik hanya sampai Cirebon, terus rumahnya Semarang, bagaimana antri di charging stationnya, itu juga perlu istilahnya perlu pendekatan lebih lanjut. Next. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan itu Travelog. Travelog itu adalah metode penelitian yang dikembangkan oleh Davis. Dia bagaimana dalam kita melakukan traveling ke luar negeri itu kita bisa membuat riset, bukan hanya tulisan yang ditampilkan di blog ataupun podcast, tapi kita bisa membuat riset ilmiah dengan menampilkan lebih banyak makna dan pengalaman dalam traveling. Kemudian karena ini penelitian ilmiah, jadi saya dikembangkan dengan model desain dan development untuk mengembangkan model dan purwarupa, di mana untuk mengoleksi datanya itu ada interview di Vietnam dan di Indonesia. Next. Hasil penelitiannya itu bahwa dalam pengembangan mobil listrik di Vietnam itu yang pertama mengandalkan political will dari pemerintah Vietnam, dengan mereka meniru metode kebijakan dari Cina yang bersifat centralized policy, karena Vietnam adalah negara sosialis, kemudian menggunakan industri 4.0, semuanya itu pabriknya itu otomatis seperti yang Anda lihat di gambar itu. Saya juga punya videonya bagaimana mereka menggunakan industrinya itu sangat otomatis semua, berbasis pada artificial intelligence. Kemudian investornya adalah konglomerasi. Jadi dari hulu sampai hilir, ekosistemnya, supply chain, charging station, sales service, maintenance itu dikuasai oleh satu korporasi, itu Vingroup ya. Kemudian nasionalisme, mereka mengembangkan nasionalisme. Bagaimana implementasi di Indonesia? Next. Di Indonesia, next ya kan, bisa mengembangkan politicalnya dengan mengembangkan di Vietnam dengan desentralisasi dan top down, kemudian industrinya 0.40, kemudian investornya berbeda dengan di Vietnam, tetapi kita lebih mengandalkan konsorsium, ada BUMN, ada konglomerasi, ada elemen-elemen UMKM dan lain sebagainya bisa ikut bermain. Kemudian ada ekosistem dan menggunakan semangat gotong royong, di mana bukan hanya konglomerat atau investor saja yang ikut bermain, tetapi partisipasi masyarakat dan kerjasama masyarakat. Next. Kemudian yang terakhir itu diperlukan adanya suatu dorongan untuk bagaimana mobil listrik itu menjadi suatu kebanggaan nasional, gotong royong, dan menjadi brand nasional dan strategi komprehensif untuk mencapai Indonesia emas pada 2045 Indonesia bisa memiliki mobil listrik nasional. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pemaparannya. Kemudian untuk panelis, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat Pak Andika ya, sudah berhasil mempresentasikan papernya dalam forum ini, di mana tadi papernya membahas tentang bagaimana Indonesia dapat mengembangkan strategi mobil listrik nasional ya, dengan mengambil pelajaran dari Vietnam. Nah,
sama dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya. Mohon saya dijelaskan bagaimana posisi paper ini untuk mengisi theoretical gap ataupun research gap yang menjadi novelty, sehingga ini menjadi spesial gitu. Nah, yang kedua, pelajaran dari yang sudah disampaikan tadi dari negara lain, mungkin bisa dijelaskan bagaimana Indonesia ini dapat mengadopsi strategi mobil listrik nasional yang berhasil sudah dilakukan di Vietnam. Ya, langsung ya. Ya, untuk theoretical gap, bahwa theoretical gap pada penelitian ini lebih menekankan bagaimana menghasilkan suatu model atau purwarupa yang berupa sebuah refleksi atau imitasi. Kita tahu bahwa saya lihat itu jarang sekali ada jurnal yang mendiskusikan ataupun membuat kajian tentang kesuksesan suatu brand di suatu negara kemudian diimplementasikan di negara lain. Umumnya itu lebih hanya sebagai sebuah penilaian saja, penilaian persepsi publik, seperti banyak penelitian tentang Proton di Malaysia, di mana brand Proton itu kan dianggap sebuah kesuksesan, itu kan sebuah mercusuar di mana itu Mahathir Mohamad bisa membuat brand mobil nasional. Tetapi kan di situ itu ada kerjasama dengan Mitsubishi, dan akhirnya di situ banyak jurnal-jurnal yang meneliti tentang persepsi publiknya bahwa motor Proton itu ternyata kualitas mesinnya ada sesuatu yang miss, kemudian ada beberapa kualitas penjualan, terus sustainability-nya, purna jual dan sebagainya tidak ada. Tetapi saya lihat itu theoretical gap-nya itu untuk menunjukkan bagaimana adanya semacam model yang bersifat imitasi tetapi bisa diterapkan, tetapi bukan hanya, tetapi di situ disesuaikan juga dengan perkembangan ataupun ideologi bangsa Indonesia. Termasuk di sini saya menekankan tentang proses gotong royong, di mana proses gotong royong ini adalah bagaimana upaya persepsi publik terutama di Indonesia itu harus siap gitu loh menggunakan mobil listrik, harus siap menggunakan motor listrik, karena kan sentimen-sentimen negatif gitu ya, sentimen-sentimen negatif di masyarakat kan masih sangat kencang. Kenapa tidak mau beli mobil listrik, walaupun klaim pemerintah ataupun klaim dari Gaikindo itu menyatakan bahwa penjualan mobil listrik sangat naik, kemudian adanya subsidi, adanya insentif itu juga sangat kencang, tetapi kan tetap saja ada sentimen-sentimen negatif tersebut. Lah sentimen negatif itu perlu pendekatan-pendekatan yang membutuhkan keterlibatan di semua sektor masyarakat, terutama adalah di sektor pemerintah, di mana salah satunya mewajibkan penggunaan mobil dinas dengan mobil listrik, dan itu kan belum banyak dilaksanakan, hanya menjadi sebuah peraturan aja. Jadi perlu gotong royong di semua elemen. Baik, saya sambung ya Pak. Ya, terima kasih silakan. Pak Indra. Pertanyaan saya yang pertama adalah, emang kita butuh mobil listrik nasional atau yang kita butuhkan sebetulnya cukup ekosistem untuk membuat bauran penggunaan electric vehicle itu naik? Jangan-jangan mobil listrik nasional itu enggak cukup efisien untuk Indonesia begitu. Apakah itu menjadi bagian dari kajian ini atau mungkin itu jadi bagian yang mungkin di luar wacana Bapak? Silakan. Iya, itu memang masih menjadi polemik, itu kan masih menjadi pro kontra apakah kita punya brand sendiri atau tidak. Tetapi bagaimanapun kalau secara pribadi dan dari hasil-hasil riset saya bahwa suatu bangsa yang baik, gitu kan, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang punya banyak produk. Misalnya kita bayangkan aja, kalau saya ke luar negeri, yang pertama saya cari apa? Kan Indomie. Kenapa Indomie itu salah satu brand nasional ansih Indonesia, ya kan? Tetapi ketika hasil itu kan, saya punya banyak teman, misalnya Jepang, orang Jerman, sangat senang ke Indonesia. Karena apa? Mereka melihat seolah-olah itu Jakarta, Semarang itu seperti miliknya Jepang karena mobilnya mobil Jepang. Orang Korea sangat suka di sini karena kan brand-brand mereka hidup semuanya di sini. Jadi brand itu bisa menunjukkan rasa nasionalisme, menunjukkan rasa kebanggaan gitu. Ketika kita ibaratnya kalau traveling luar negeri aja kan, kita menjadi bangsa yang minor gitu loh, karena tidak punya brand kita yang bisa dijual di luar negeri. Seperti itu. Jadi kalau masalah ekosistem station charging dan lain sebagainya itu sangat
mengikuti ketika mobil nasional ataupun mobil listrik sudah baik, sudah banyak dan sudah merata, otomatis charging stationnya juga akan semakin banyak, karena kan investor seperti PLN ataupun SPBU mau bikin charging station terus tidak ada yang mobil listriknya, di mana mereka akan mau bangun gitu, seperti itu. Jadi itu menurut saya ya, balik lagi itu butuh kebanggaan dan butuh ini rasa nasionalisme itu untuk perlunya mobil listrik nasional. Sekian aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, setelah pemateri terakhir, maka sesi presentasi siang ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, maka sekali lagi saya berterima kasih kepada panelis pada kegiatan siang ini, yaitu Dr. Fafurida, SEMSC dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian terima kasih kepada Dr. Afi Budi Setiawan, SEMSI, juga dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian terima kasih untuk seluruh presenter yang sudah hadir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Bapak Budiyoko, Ibu Gusti Artama Gultom, Bapak Hendra Syah Putra, Bapak Andika Hendra Mustaqim. Dan sebelum saya tutup, jadi acara Konferensi Nasional Strategi Transisi Energi Berkeadilan di Sektor Transportasi ini diadakan oleh Treasure Energi Asia, kemudian oleh Undip, UNES, dan IPB. Jadi kolaborasi dari kita akhirnya pada sesi final hari ini, yaitu pemaparan paper atau artikel. Kemudian karena acara siang ini sudah selesai, jadi kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.